Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membicarakan peraturan perundang-undangan itu, tetapi dari sudut hukum yang berlaku, terutama 12 tahun 2011. Jadi menurut undang-undang ini, jenis perundang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, satu lagi ada peraturan daerah. Jadi kita coba mengulang lagi dari kemarin pengertian dari peraturan perundang-undangan, ya. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Azas formilnya, ya. Kalau materialnya menganut azas tentang isi daripada peraturan perundang-undangan. Jadi yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan itu ada 5 kriterianya. Ya, ada 5 kriterianya. Yang pertama, peraturannya itu harus tertulis, ya, harus tertulis. Kemudian merupakan norma hukum. Kita kan sudah belajar kan, norma bukan hanya norma hukum kan? Ada norma agama, ada norma kesopanan, susila dan sebagainya, ya. Kemudian mengikat secara umum, ya. Jadi tidak boleh peraturan perundang-undangan itu kita bilang, misalnya di sini ada peraturan tentang masuk kelas harus pakai baju seragam misalnya, tapi itu bukan peraturan perundang-undangan, tapi itu mungkin hanya norma-norma biasalah yang diatur di sekolah, ya. Kemudian dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, ya, itu namanya peraturan perundang-undangan. Kemudian melalui prosedur yang telah disepakati. Ada 5 kriterianya. Sebuah peraturan itu dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada peraturan tertulis, norma hukum. Yang ketiga mengikat secara umum. Kemudian dibentuk, ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kemudian prosedurnya telah ditetapkan mekanismenya. Itu tadi pengertian daripada peraturan perundang-undangan. Ada juga dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu melalui tahapan. Ya, yang pertama itu ada perencanaan yang biasanya kita sebut dengan prolegnas atau prolegda, program legislasi daerah atau program legislasi nasional. Itu perencanaannya. Jadi kalau di pemerintah daerah itu setiap awal tahun, misalnya untuk tahun 2026, ya, prolegdanya tahun 2026. Nanti gubernur akan menyurati seluruh kepala SKPA, ditanyakan, saudara nanti akan menetapkan perda pada tahun 2026 apa saja. Kalau kita perda itu namanya kanun. Bapeda tulis misalnya kanun tentang RPJP, RPJM, nanti yang akan ditetapkan untuk dibahas menjadi kanun. Nah, itu namanya proses perencanaannya. Peraturan gubernur juga demikian, diminta juga sekarang. Sekarang diminta juga rencana tahunannya, rencana tahun ke depan. Kemudian tahap kedua, tahap penyusunan. Sebuah peraturan itu dia membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatnya. Ada berapa peraturan yang butuh persetujuan Dewan? Yaitu perundang-undangan, yang kedua peraturan daerah. Jadi ada 2 peraturan yang membutuhkan persetujuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu dalam penyusunannya itu harus disusun yang namanya naskah akademis. Jadi tidak boleh tiba-tiba undang-undangnya itu bodong, lahir langsung dari pasal per pasal, tidak boleh. Dia harus ada naskah akademis. Naskah akademis itu adalah mengkaji peraturan-peraturan yang sudah ada dari sudut sosiologisnya bagaimana, yuridisnya bagaimana, ya. Nah, itu namanya proses penyusunan, ya. Disusun melalui FGD, ya. Di FGD-kan dengan berbagai pihak seperti undang-undang kan. Setelah itu baru dilakukan pembahasan di DPR, baik DPR RI maupun DPR
DPRD, ya. Setelah dilakukan pembahasan, dilakukan pengesahan, ya, pengesahan, disahkan, ditetapkan oleh DPR dan atas persetujuan Presiden, kemudian oleh DPRD atas persetujuan kepala daerah. Kemudian baru diundangkan. Diundangkan ini adalah untuk menyatakan bahwa semua orang, kan ada azas yang mengatakan bahwa semua orang itu tahu tentang hukum. Pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup ada 5 tahap, yaitu perencanaan, biasanya itu ada namanya prolega, kemudian penyusunan yang diawali dengan naskah akademis, ya, naskah akademis, kemudian baru disusun pasal-pasalnya, ya, diuji publik, di FGD dan sebagainya, kemudian baru dibahas bersama dengan di DPR, ya, kemudian juga baru dilakukan pengesahan dan sebagainya. Jadi jenis-jenisnya itu kalau menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada yang pertama itu hierarki itu, ya. Hierarki itu adanya Undang-Undang Dasar 1945. Apa fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu? Fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi undang-undang ini yang memberikan, ya, yang menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kalau Undang-Undang Dasar ini ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan undang-undang, itu nanti dibawa judicial review-nya kemana? Dibawa ke MK. Tapi kalau peraturan di bawah undang-undang, dibawanya kemana? Ke Mahkamah Agung, ya. Jadi dapat kita bilang kalau, jadi yang kedua, fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Ya. Presiden apa tugasnya, MPR apa tugasnya, DPR apa tugasnya, itu semuanya termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia sebagai dasar hukum tertinggi, di mana hukum-hukum yang ada di Indonesia itu semuanya harus bermuara ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setiap ketika negara bergerak, ya, organ-organ negara bergerak, dia harus dipedomani sebagai proses tata penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga, undang-undang juga berfungsi untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara. Ya, menjamin hak dan kebebasan warga negara menjadi dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Ya, kita kan sudah belajar kemarin. Setiap ada hak pasti ada pembatasan, ya. Setiap ada kewajiban, ya, pasti ada kebebasan. Jadi itu berada di tengah-tengah. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai identitas dan jiwa bangsa. Terutama karena di dalam undang-undang itu ada preambel namanya, ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada perasan terhadap sila-sila ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila, ya, ada 5, mencerminkan nilai bangsa Indonesia seperti Pancasila, musyawarah dan persatuan. Kemudian yang kelima, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai instrumen kontrol, ya, menjadi acuan mengontrol, mengevaluasi kebijakan serta tindakan pemerintah. Kebijakan ini bisa undang-undang yang tidak sesuai dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Seperti dalam hukum Islam, itu yang pertama yang paling tinggi adalah Al-Quran. Di bawahnya ada Al-Hadis. Di bawahnya lagi apa lagi? Ijma' para
ulama. Bukan ijma para ulama yang ketiga. Qiyas namanya. Qiyas, kemudian baru ijma para ulama. Jadi ada 5 fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, yaitu yang disebut dengan konstitusi. Yang kedua sebagai pedoman penyelenggaraan negara, karena di situ mengatur tentang mekanisme kelembagaan yang menyelenggarakan negara, kemudian menjamin hak dan kebebasan warga negara. Di situ hak asasi manusia ya yang dibawa sejak lahir dilindungi oleh undang-undang, sehingga membatasi hak gerak daripada para penguasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat sebagai identitas jiwa bangsa, yang kelima sebagai instrumen kontrol. Jadi isi undang-undang itu ada preambel, pembukaan. Yang pertama itu berisi nilai-nilai dasar negara seperti kemerdekaan, keadilan sosial, dan dasar negara. Ya, termasuk dalam hal ini adalah tujuan negara. Ya, tujuan negara kita ada 4. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Di sini lahirlah angkatan bersenjata, ya, dan lain sebagainya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Di sini pemerintah membentuk berbagai institusi-institusi untuk mensejahterakan masyarakat kita supaya pendapatannya bagus, angka kemiskinannya turun, ya, manusianya bisa hidup layak, ya, tempat orang bekerja bisa ada, ya. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini terutama mengenai pendidikan dan pelatihan, ya, pelatihan. Untuk yang pertama, ya, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tujuan negara itu ada 4, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ya, pendidikan, ya, sehat, ya, sehat. Orang tuh mencapai usia harapan hidup itu bukan hanya dengan kesehatan, tapi juga olahraga, ya, hidup yang bagus, germas, ya, dan sebagainya. Kemudian ada batang tubuh, ada 16 bab, 37 pasal, ya, 49 ayat tambahan, ya. Nah, kemudian contoh isi batang tubuhnya seperti bentuk dan kedaulatan negara dan sebagainya. Jadi nanti bisa dipelajari, ya, ada aturan peralihan dan sebagainya. Yang kedua adalah ketetapan fungsi daripada TAP MPR itu ada 4. Yang pertama sebagai pedoman penyelenggaraan negara. TAP MPR itu berisikan garis-garis besar arah kebijakan negara, misalnya GBHN. GBHN apa? Garis besar haluan negara sebelum reformasi yang menjadi pedoman presiden dan lembaga tinggi lainnya. Kemudian ada lagi sebagai penjabaran atau penegas daripada Undang-Undang Dasar. Beberapa TAP MPR menegaskan prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, sebagai sumber hukum formal. TAP MPR itu kadang-kadang dia juga sebelum amandemen 1945 memiliki kekuatan hukum di bawah undang-undang, namun di atas undang-undang. Artinya di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang. Saat ini TAP MPR yang masih berlaku diakui sebagai hukum positif berdasarkan ketentuan peralihan dalam sistem hukum nasional, ya. Lihat di pasal di Undang-Undang Nomor 12 junto Undang-Undang Nomor 13 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, sebagai pengambilan keputusan politik tertentu. Ya, dalam sejarahnya TAP MPR digunakan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN dan menentukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Cuman secara besarnya ini
sejak dilakukan perubahan setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi berwenang menerbitkan TAP yang bersifat mengikat secara umum, ya, tetapi hanya menerbitkan TAP yang masih relevan tetap berlaku, ya, hanya untuk internalnya sendiri boleh sekarang. Jadi yang ketiga, ini yang paling banyak yang perlu kita pahami, ya, yaitu undang-undang. Ya, ini yang ketiga, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Apa sebenarnya fungsi daripada ada 6? Fungsi undang-undang ada 6. Ya, yang pertama sebagai sumber hukum positif. Ya, undang-undang itu menetapkan norma yang berlaku umum dan wajib ditaati oleh semua warga negara dan penyelenggara negara. Banyak kasus-kasus hukum itu dasarnya itu adalah undang-undang. Jadi fungsi undang-undang yang pertama dan utama adalah sebagai sumber hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum yang berlaku saat ini. Kalau yang dimaksud dengan positif menghukum apa? Positif menghukum adalah seseorang tidak dapat dihukum kalau tidak ada peraturan yang mengaturnya. Ya, kalau kita menghukum orang-orang yang jual minuman keras, harus ada undang-undangnya, harus ada peraturannya. Barang siapa yang menjual minuman keras, ya, tanpa izin dan sebagainya dapat dihukum paling sedikit 1 tahun penjara atau denda paling sedikit paling banyak 2 juta rupiah. Hukum positif menghukum itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi fungsi undang-undang itu yang pertama dan utama adalah sebagai sumber hukum positif. Ya, banyak delik-delik pidana terutama yang merampas kebebasan orang lain karena melakukan suatu kesalahan, itu semuanya ya menggunakan delik yang ada dalam undang-undang, baik pidana, ya, korupsi, perdata dan sebagainya. Kalau perdata tidak ada yang namanya sanksi terhadap kurungan dan sebagainya. Ya, yang ada cuma pidana. Itu yang pertama tuh fungsi daripada undang-undang. Ya, fungsi undang-undang. Yang kedua, fungsi undang-undang sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pasal-pasal yang menyatakan, memerintahkan agar sejumlah hal itu diatur lagi dengan undang-undang. Misalnya tentang hak asasi manusia, pendidikan nasional, anggaran negara dan sebagainya. Ya, jadi banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan karena perintah langsung daripada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, jadi cuman di dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga sebenarnya ada beberapa hukum-hukum positif yang digunakan sebagai dasar bagi aparat hukum untuk menegakkan hukum. Kemudian pengatur kehidupan bernegara. Undang-undang ini mengatur tata tertib dalam penyelenggaraan negara dan interaksi antara warga negara. Misalnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang ASN, dan undang-undang lainnya. Ya, ini fungsi ketiga daripada undang-undang. Kemudian sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Pernah dengar tentang law is a tool of social engineering? Bahwa hukum itu adalah untuk melakukan rekayasa terhadap sosial. Ya, misalnya kalau di bidang perencanaan, undang-undang ini digunakan untuk APBN, untuk penyusunan RPJPN, untuk penyusunan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perencanaan. Tapi RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka
panjang, ya. Jangka panjang itu dia merupakan harus ditetapkan dengan undang-undang, ya. Termasuk APBN itu juga ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian sebagai alat pengendalian, ya, misalnya tentang undang-undang tentang pembangunan nasional berkelanjutan dan lain sebagainya, ya. Itu fungsi keempat daripada undang-undang. Fungsi kelima daripada undang-undang adalah sebagai legitimasi kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah hanya dapat dijalankan jika memiliki dasar hukum berupa undang-undang. Misalnya pemerintah menarik pajak, ya, apalagi itu yang bersifat membebani masyarakat, harus ditetapkan dengan undang-undang. Ya, pengelolaan kekayaan negara, mengambil sewa misalnya, atau menyewakan gedung pemerintah atau aset-aset pemerintah, atau kalau ada yang melakukan perusakan terhadap aset-aset pemerintah, ya. Kemudian pengangkatan pejabat dan lain sebagainya, seperti undang-undang ASN atau undang-undang mengangkat hakim konstitusi, ya, atau hakim agung. Kemudian yang keenam, fungsi daripada undang-undang adalah jaminan perlindungan akan hak dan keadilan. Undang-undang menjamin perlindungan atas hak asasi manusia, hak atas keadilan, dan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Jadi undang-undang, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, undang-undang dan peraturan daerah itu sebelum disusun atau dibuat, itu dibuat dulu yang namanya naskah akademis. Naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Yang pertama, naskah akademik itu adalah hasil penelitian, kemudian atau hasil pengkajian hukum, atau hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Rancangan peraturan provinsi atau peraturan kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi naskah akademis ini hanya disusun dari hasil kajian hukum atau penelitian ataupun penelitian lainnya, ya, yang hanya untuk menjadi dasar penyusunan daripada undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, jadi nanti ada yang tanya, Pak Dede, kalau PP perlu naskah akademis? Tidak perlu, karena PP itu adalah tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang. Karena undang-undang sudah ada naskah akademisnya. Kalau dulu peraturan daerah itu banyak yang dibuat hanya melakukan ciplakan dari daerah lain. Kalau dulu, ya, sebelum tahun 2011, ya, sampai sekarang tidak boleh lagi, harus ada kajiannya. Kemudian isi undang-undang itu, ya, isi undang-undang biasanya itu terbagi dari 3 hal: judul dan nomor, kemudian pembukaan, kemudian batang tubuh. Di pembukaan ini mempertimbangkan, kemudian di batang tubuh ini berisi pasal-pasal yang memuat norma-norma, definisi-definisi, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah belajar kan azas perundang-undangan, yaitu tujuan yang jelas, ya kan? Kemudian ada organisasi yang ini. Kemudian ada azas materialnya, ada azas pengayoman, ya. Tidak boleh tafsir dan sebagainya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, menetapkan hak dan kewajiban dan kewenangan kepala daerah, menentukan mekanisme pengawasan, pembinaan, dan sebagainya. Fungsi undang-undang ini adalah mengatur, melaksanakan undang-undang, memberikan legitimasi dan menjamin hak dan sebagainya. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan dengan Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Apa materi muatan yang harus diatur oleh undang-undang ya? Kemarin kita juga sudah belajar sedikit ya. Dia paling tidak itu ada 5. Yang pertama pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, memang sudah diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dari undang-undang. Ada undang-undang mengatur bahwa masalah tersebut juga harus diatur dengan undang-undang. Tadi dengan yang satu perintah daripada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang yang mengatur bahwa ini harus diatur dengan undang-undang. Kemudian pengesahan perjanjian internasional, ya, yang biasa disebut dengan apa? Ratifikasi, ya. Kemudian tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan biasanya kan mereview terhadap undang-undang. Jadi begitu undang-undang itu menang misalnya, maka undang-undang itu juga harus diperbarui undang-undangnya, ya, oleh Presiden dengan DPR. Kemudian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jadi undang-undang itu dia selalu untuk mengatur pemenuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sekarang ini orang lagi heboh bicara tentang undang-undang perampasan terhadap harta koruptor, misalnya, ya. Nah, kemudian yang setingkat dengan undang-undang ada namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang, ya, Perpu. Pengertian Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa satu, ya, kegentingan yang memaksa. Kemarin pernah diterbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan dalam masa COVID, ya. Kepentingan memaksa sebagai pengganti sementara dari undang-undang sebelum ada persetujuan DPR. Dasar hukumnya ini memang ada diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Apa fungsi Perpu ini? Ya, fungsinya adalah sebagai solusi darurat. Digunakan untuk merespon keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat ketika DPR tidak dalam posisi segera membentuk undang-undang. Ada karena kekosongan hukum, nggak ada hukumnya. Kalau seseorang misalnya melanggar social detention, di satu tempat disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, di satu tempat yang lainnya disuruh baca Pancasila, di tempat lainnya disuruh bersihkan got dan sebagainya. Di beberapa tempat ada ada desa-desa yang memblokade desa. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada kepastian hukum, karena hukumnya tidak diatur. Seharusnya pemerintah kemarin itu menerbitkan perpu tentang social detention, ya, dalam penanggulangan COVID. Jadi kalau misalnya di beberapa negara yang menganut positivisme hukum yang kuat, ya, misalnya di negara di Skandinavia, misalnya di mana? Di Skandinavia itu misalnya di Belgia, ya, di mana-mana daerah itu mereka itu memegang teguh konstitusinya bahwa semua masyarakat itu berhak berkumpul, berserikat. Jadi waktu COVID mereka tidak melakukan pembatasan. Masyarakatnya tidak melakukan pembatasan, bukan seperti di India, dipukul dan sebagainya, kan? Itu juga kan mungkin nggak ada hukumnya, kan? Jadi di Skandinavia itu mereka dibebaskan untuk di masa COVID, bebas berkumpul. Kalau di Cina dikarantina, dikunci, di lockdown, ya. Kita juga kan ikut-ikutan juga kemarin, kan? Nah, lockdown, kita tutup semuanya. Sekolah-sekolah nggak bisa sekolah, ya. Kalau di sana bisa sekolah, berkumpul. Cuman jaga masing-masing distansi sosialnya, jaga masing-masing. Ya, protokol kesehatannya jaga masing-masing.
Bagi negara-negara yang tidak begitu taat terhadap konstitusinya, seperti Indonesia misalnya, itu orang berkumpul dilarang. Sementara tidak ada dasar hukumnya yang kuat. Ya, makanya itu salah satu fungsi daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ya untuk menutupi kekosongan hukum ketika dalam keadaan genting yang memaksa. Tapi waktu itu pemerintah kita justru menerbitkan tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan pemerintah. Kemudian fungsi Perpu yang kedua adalah pengganti sementara undang-undang. Tadi ada berapa fungsi undang-undang? Yaitu dia juga sebagai sumber hukum positif, pelaksana ketentuan dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Materinya itu sama dengan undang-undang. Memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, sama dengan undang-undang. Sampai saat DPR memberikan persetujuan atau penolakan. Dia satu tahun berikutnya harus diajukan ke DPR. Kalau DPR terima, menjadi undang-undang. Kalau DPR tidak menerima, maka ditolak. Tapi dia tetap, yang sudah berlaku tetap berlaku. Fungsi yang ketiga dari Perpu ini adalah menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi darurat politik, ekonomi, keamanan, dan bencana nasional, Perpu digunakan untuk menjamin kelangsungan pemerintah. Yang keempat, instrumen eksekutif extraordinary. Artinya, memberikan kewenangan lebih kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bertindak cepat tanpa prosedur legislatif yang panjang. Kemudian Perpu wajib diajukan ke DPR dalam persidangan terdekat untuk disetujui menjadi undang-undang. Jika setuju menjadi undang-undang, jika tidak, harus dicabut. Contoh yang terbaru kemarin adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 disetujui menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Perpu Ormas nomor 2 tahun 2007 disetujui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Jadi sekarang kita perlu membahas tentang apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138, ya, syarat suatu yang disebut kegentingan yang memaksa itu, ya, yang pertama itu ada 3. Ya, yang pertama, ada keadaan mendesak untuk diselesaikan masalah hukum secara cepat. Kemudian yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum tersedia atau tidak memadai. Ya, tidak memadai. Kita punya undang-undang tentang apa? Tentang undang-undang tentang karantina. Undang-undang tentang karantina itu juga mengatur tentang masalah detensi, tapi tidak ada pernah mengatur masalahnya seperti yang kita hadapi waktu itu. Ada lagi undang-undang tentang penyakit menular. Ya, jadi undang-undangnya tidak memadai. Kemudian kalau dibentuk undang-undang baru, itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Ya. Kemudian yang keempat, ya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden, terutama untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Tiba-tiba Presiden bisa nggak mengeluarkan peraturan pemerintah yang tanpa ada cantolan undang-undangnya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Fungsi dari peraturan pemerintah itu ada 4, 5. Ya. Yang pertama sebagai melaksanakan undang-undang. Ya pasti ya. Karena dalam undang-undang itu memang langsung juga menyatakan bahwa itu harus dibuat PP. Misalnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di situ juga disebutkan ada 6 PP yang harus diterbitkan. Ya. Ya, yang kedua menjabarkan perintah undang-undang. PP dapat digunakan untuk menjalankan perintah undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berarti PP boleh mencantolkan dirinya kepada undang-undang dan mencantolkan dirinya langsung kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak boleh kita tiba-tiba pemerintah menerbitkan PP yang nggak ada kaitannya dengan undang-undang maupun dengan Undang-Undang Dasar 1945.
menjadi dasar teknis kebijakan eksekutif. Undang-undang kan bersifat umum ya, undang-undang bersifat umum. Oleh karena itu membutuhkan dasar teknis kebijakan eksekutif. Ini pengertiannya adalah pemerintah pusat menggunakan PP untuk menetapkan mekanisme kerja, pembagian tugas, prosedur pelayanan publik, pembentukan lembaga, dan pelaksanaan anggaran. Jadi ada di dalam undang-undang, misalnya undang-undang tentang ASN, nanti tentang meritokrasi itu diatur secara khusus dalam PP. Kemudian mengisi kekosongan teknis regulasi. Bila undang-undang belum dan tidak cukup mengatur aspek operasional, PP hadir sebagai aturan antara undang-undang dan peraturan menteri. Kemudian kelima, PP juga menjamin kepastian hukum. PP memberikan penjabaran yang tegas dan rinci terhadap norma dan undang-undang sehingga dapat mencegah multitafsir dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan negara. Posisi hukum PP dalam hierarki perundang-undangan, ya. PP ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahannya, itu dia kedudukannya di bawah undang-undang atau Perpu, di atas peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Jadi kalau ada perda yang bertentangan dengan PP, maka perda itu harus Kemudian ada satu lagi peraturan presiden, ditetapkan untuk menjalankan undang-undang PP yang lebih tinggi. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jadi Perpres ini boleh diterbitkan ya atas inisiatif presiden sendiri tanpa ada persetujuan tanpa ada kaitannya dengan undang-undang dan sebagainya. Ya, terutama untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Maka perlu diterbitkan Perpres. Peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah secara langsung. Fungsinya yang pertama sebagai pelaksana undang-undang dan PP, peraturan pemerintah. Kemudian pengaturan urusan pemerintah digunakan oleh presiden untuk mengatur hal-hal administratif, teknis pemerintahan, misalnya pembentukan lembaga baru, lembaga-lembaga menteri yang baru. Kan sekarang sudah ada lembaga menteri, ekraf dan sebagainya. Atau setiap presiden kan dia punya kelembagaan tersendiri dia, ya. Struktur kementerian, tugas wakil presiden dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga sebagai koordinasi antar instansi. Perpres itu dia mengatur hubungan kerja antara lembaga pemerintah dan tugas-tugas dalam kabinet. Menteri koordinator apa tugasnya dan sebagainya, itu dengan Perpres. Jadi Perpres ini tidak mesti dia menjalankan undang-undang dan PP. Ya, dia bisa menjalankan urusan pemerintahan langsung yang menjadi kewenangannya. Kemudian mekanisme anggaran dan kebijakan khusus digunakan untuk menetapkan kebijakan strategis lintas sektoral seperti program nasional, sistem pengadaan barang dan jasa. Pernah dengar Perpres ya? Pengadaan barang dan jasa? Yang paling terkenal itu Perpres nomor 8 tahun berapa tuh? Yang banyak digunakan orang untuk menghukum orang. Ya, saya juga nggak tahu di apakah dalam Perpres juga ada unsur pidananya. Sebenarnya nggak boleh kan? Unsur pidana itu hanya ada boleh di dalam undang-undang dan di dalam perda. Yang kelima, Perpres itu juga mengisi kekosongan hukum operasional. Jadi jika suatu urusan belum cukup diatur dalam undang-undang dan PP, maka Perpres dapat dihadir untuk menjawab kebutuhan hukum secara langsung. Ya, ini si Perpres biasa. Ya, posisi Perpres ini adalah di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, di atas peraturan menteri, peraturan lembaga dan kementerian, dan peraturan daerah. Jadi kalau ditanya nanti siapa tinggi Perpres dengan perda, jawabnya apa? Perpres. Ya, contoh Perpres ya. Contoh Perpres.
Peraturan daerah. Ya, peraturan daerah. Yang keenam. Ya, peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada dua dia. Ada yang dari provinsi, ada yang dari eh, peraturan daerah di kabupaten kota. Ya, apa yang diatur oleh peraturan daerah? Nah, ini dia. Ya, yang pertama itu menjabarkan otonomi daerah. Apa yang menjadi kewenangannya itu? Jadi nggak boleh misalnya peraturan daerah mengatur masalah kepolisian, nah, nggak boleh. Dia harus mengatur, menjabarkan tentang otonomi daerah. Ya, kemudian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti UU PA itu banyak sekali yang perda atau kanun yang harus dibuat. Ya, harus buat. Kemudian perda itu juga sebagai menjadi rujukan hukum dalam pengambilan kebijakan oleh kepala daerah, termasuk dalam hal anggaran, pembangunan, tata ruang, dan pelayanan publik. Ya, dengan perda itulah ditetapkan dengan mengenai perencanaan. Ya, dokumen perencanaan itu secara garis besar ada berapa? Ada tiga. Dokumen perencanaan itu ada tiga. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang yang itu berlaku selama 20 tahun. Ya, 20 tahun. Di mana rencana jangka panjang ini hanya memuat sampai kepada sasaran pokok. Ya, sasaran pokok. Arah kebijakan dan sasaran pokok. Kemudian penjabarannya per 5 tahun ada RPJMD atau RPJMN. Ya, di sini RPJMD ini sudah memuat tentang visi misi kepala daerah yang terpilih. Kalau di RPJP itu memuat visi misi daerah. Ya beda ya. Visi misi daerah dengan visi kepala daerah. Nah, tapi visi misi kepala daerah ini tidak boleh keluar daripada visi misi jangka panjang. Kemudian yang keempat untuk melindungi dan mengembangkan nilai-nilai lokal. Ini perda. Ya, budaya lokal, ya, ada istiadat, kearifan lokal dan sebagainya. Kemudian yang kelima untuk menjamin kepastian hukum daerah sebagai acuan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka. Ya, kewajiban mereka. Ini posisinya adalah di bawah Undang-Undang Dasar 45, PP, Perpu, PP, dan Perpres. Di atas peraturan kepala daerah dan peraturan desa. Dan desa juga ada lagi.